Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi habli hukman walihqni bis sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Allahumma faqihni fid din wa alimi ta'lim. Insyaallah ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu ini diberi keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan semua urusan, dititipi anak-anak yang saleh dan salehah, dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini Sirur Asrar ya, halaman sampai pelampe. Waalaikumsalam. Masuk ke ruh qudsi lah. Jadi ada ruh jasmani, ada ruh rawani, ada ruh cik lagi sultani, baru ruh qudsi. Ya sampai ya Bu. Kini wak masuk ruh qudsi. Tempat ruh qudsi di dalam sirri. Nah, jadi kalau ruh jasmani di tubuh kuah. Kalau ruh rawani di hati. Kalau ruh sultani di fuad. Kalau ruh qudsi di sir. Nah, ya. Jadi ada af'al, ada sifat, ada asma, ada zat. Nah, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Nah, ya Bu. Tempat ruh qudsi di dalam sir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Potensi ruh qudsi adalah ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Bentuk amalannya adalah melanggengkan nama-nama tauhid, yaitu 4 yang terakhir di antara 12 nama Allah dengan lisan sirri tanpa suara. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang ada, rahasia dan yang lebih tersembunyi. Makanya masuklah ke kedalaman tu Bu. Kalau makin dalam makin sunyi, makin dalam makin sajuk. Ya Bu, makin dalam makin tak ada orang yang tahu. Makanya kalau lah disiri ko, maknanya apa Bu? Lah diam. Tak ada kata, tak ada suara, yang ada diam. Ya. Dan jika kamu dan memang tidak ada yang dapat melihat ke dalam sir itu selain Allah. Jadi yang buat awak sampai kasih ko Allah. Karena kalau bahasa awaknya tak ada udara lah Bu. Kalau lah dalam sangat kan tak ada udara lah Bu. Harus pakai mesin udara. Kalau kedalaman lautan pun wak tak bisa menyelam kecuali pakai alat. Itulah ya. Adapun keuntungan dari kemampuan mengelola ruh qudsi adalah lahirnya bayi maknawi. Taiful ma'ani. Jadi yang membuat ibu sampai kasir kah? Pasti ibu lewat dulu. Tuh. Jadi kalau naik tangga Bu, tak mungkin ibu meloncek serut takahar ibu. Tajarambau ibu. Jadi latih tubuh ibu.
bergerak menuju Tuhan Ibu. Dengan puasa, dengan baca Al-Quran. Kan butuh tubuh Ibu dah. Nah, dengan sholat, butuh tubuh Ibu. Dengan silaturahmi, butuh tubuh kan? Nah, Ibu kerajaan itu. Kemudian dengan Ibu kerajaan tuh. Nah, kemudian Ibu melakukan perjalanan. Itulah tarekat. Ibu mulai perjalanan yang sangat jauh perjalanan. Ya. Jauh Bu? Enggak. Perjalanannya dari otak Ibu ke hati Ibu. Takik Bu? Tapi perjalanannya sangat sulit. Dari otak Ibu ke hati Ibu. Dakik ya Bu? Kalau dikaca dakik, kalau dijangka sejangkanya. Tapi sangatlah jauh. Nah, dari Siko ke Amerika dakiknya Bu. Ya. Tapi dari pikiran Ibu ke hati Ibu sangatlah sulit. Nah, itulah perjalanan panjang kecil orang. Nah, untuk awak bisa latih. Untuk awak sampai langkahan. Nah, papangan caronyo dari pikiran ke hati. Mulai awak anggap pikiran kau seperti awan barak, tahu Ibu? Pikiran Ibu bisa Ibu stop. Inyo akan tidak pernah berhenti Ibu. Dari cie ke dua, dari dua ke 10. Salagi mato ibu bukan, makanya dari mata turun ke hati itu tuh pasti lewat pikiran Ibu. Kepikir enggak Ibu? Apapun yang Ibu lihat jadi pikiran. Jadi kurang-kurangilah melihat barang rancak ya Bu. Supaya pikiran, pendengaran itu kalau di dalamnya ada Ibu persiapkan. Tapi kalau Ibu lah sampai ke hati, apalagi sampai ke puat, sampai kasir, barang rancak tuh rancaknya nampak di Ibu, tapi tidak masuknya ke hati Ibu. Ibu pakai, tapi nak masuk ke hati Ibu le doh. Tuh, katikonyo ado dipakai, katikonyo ndak ado, sudahlah. Yang susahnya wak kan masukkan ke hati. Katikonyo ado wak berbangga, katikonyo ndak ado, sedih. Itu tandonya dimasukkan ke hati ya. Jadi yang harus dimasukkan ke hati cuma nama Allah. Ya. Karena tampeknya hati asma Allah. Jadi kalau lahlayah bayi maknawi itu pasti orangnya musyahadah, muayanah, sehingga ia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari segi keperkasaan dan keindahannya. Jadi dari nyomalie afalnya, nyomalie sifatnya, malie namanya, maka bisalah nyomalie zatnya. Dari melihat zatnya bukan zat seperti wak melihat ke benda padat, ke benda cair, bukan itu. Tapi dari kekuasaannya, dari kehebatannya. Bahasa awak lah luluh lantaknya, saking nyo melihat gadangnya hilang lah inyo. Itu bahasanya Pak. Saking tarangnya, maka lenyap lah inyo. Paham Ibu? Maka tiba di sirko ndak ada nyo le dobo. Karena yang membuat sampai ke sirko hanya Allah itulah yang menarik orang. Makanya perjalanan makrifatullah bukan pelajaran yang bisa dihafal, tapi pelajaran yang ditempuh.
Jadi perjalanan ya kan ditempuh tuh Bu. Ada orang yang berjalan ya tas siok-siok. Ada yang berjalan lancar sen. Ada yang berjalan nyobau sado barang. Itu Bu. Kok panen nyobau isi panennya sadonya. Mana nuri Ibu? Ada yang orang berjalan melenggang sen. Mayang dulu sampai. Tapi awak Mbak Abu suko berjalan? En yakin yang membawa lah kurang. Tapi singgahnya dari PK. Berjalan harusnya tujuan waktu depan. Disapu orang kanan singgah lucah. Sapu orang di kiri singgah lucah. Malia ranca baranti lo. Bila kesampai Bu? Entahlah ya. Jadi memang dakwah yang membuat sampai Bu. Tapi Allah lah yang menarik tunjukan kesungguhan Wak. Ada gangguan kanan kiri, iko awan beraraknya. Itu maksudnya Wak. Kalau awan berarak ke Ibu pikian? Tabang-tabang yang kemarin. Jadi tetap lalui ya. Dulu yang pernah membaca sebuah buku ya. Ketika seorang ayah mendidik anaknya. Nah, di cerita tuh kisahnya bahasanya anaknya komen istilahnya Nio mencapai cita-citanya. Nah, jadi kalau hari hujan ditampe engkau tagak ciknya. Jangan tagak lama-lama situ. Belum tentu ditampe tujuan engkau. Hari itu hujan di situ, tampuhlah hujan tuh. Selagi hujan tuh tidak membahayakan. Kalau engkau ada payung, pakailah payung itu intinya Bu. Yang bisa wak pakai atribut wak untuk wak tetap berjalan. Kayak gitu maksudnya Bu. Hari hujan Ibu berhenti akhirnya tidak sampai-sampai ya. Tapi hari hujan kan gangguan ya Bu. Tapi tetap melangkah, pakailah atributnya. Karena di depan tuh belum tentu hujan. Masih ada harapan. Kalau bonda Bu. Kapai kumbuah yang bonda. Itu kadang yang sengaja mungkoin buka kaco helm itu Bu. Kalau hari hujan. Kan kepipian tuh ya Bu. Itu kalau dinikmati kayak masker ya Bu, maksudnya terapi untuk muka. Tapi nak tarik-tarik Bu, sakit-sakit mukanya ya Bu. Jadi ada saatnya gitu. Itu biasanya kalau baru hujan enak nih Bu. Tapi kalau hujan tuh agak lama gitu, itu baru yang buka elemen. Nah, kaconya tuh nikmat rasanya Bu. Nah, beberapa saat aku yang tutup balik. Ketika ayah hujan tuh tiba di pipi itu, kenapa merasa nikmat? Karena rasa langsung Allah tuh yang magih. Nah, terasa kalau orang menyiram sakit hati Bu. Ya tuh Bu, Ibu kalau disiram muka Ibu tiba-tiba bahagia Ibu. Berang Ibu. Tapi kalau Tuhan yang menyiram itu maksudnya kan hujan tuh ada pakai kendali Bu. Ada remote-nya di mah. Saya tahu Ibu remote-nya. Kendalikan Allah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mulailah Ibu duduk-duduk. Maksudnya duduk tuh bukan duduk mereka Bu. Dudukan cek-cek nikmat Allah tuh. Dari hujan Ibu perhatian gitu ya. Duduk Ibu perhatian, celeklah jantung Ibu berdetak, siang membuatnya berdetak tarui, ya darah Ibu mengalir, siang membuatnya mengalir tarui, tersumbek seketik saya Bu, ya. Bara, ya nama itu hasanah, contoh yang diagih oleh Allah. Keikhlasan, contoh keikhlasan Bu.
Siang bisa. Bu, ibu ikhlas enggak ke WC tadi pagi? Kelas. Nenek ikhlas ke WC tadi. Atau nenek beko lah siang ditunggu sekerek lagi gitu. Kini keluar sekerek dulu. Bu, lah ibu gituan. Enggak. Ibu habis sampai habis-habis tak? Yo. Itu contoh keikhlasan, Bu. Ah, tuh ibu duduk dan nikmati. Subhanallah. Jadi ibu baca lo cuma muncung ibu. Bisa. Alah ibu merenung itu. Kan ibu disuruh merenung dia di WC itu ya bu. Tapi yang ibu renungan, ibu di WC ibu pikiran anak dimasak. Kini lah jadi ibu di WC. Yang ibu pikiran, yang akan dimasak. Alih. Anak di kerajuan tuh mak-mak mana ibu tuh ya. Tapi coba ibu menikmati ketika di WC itu mencongkong dah. Ayo ibu nikmat. Leganya modeko lah ikhlas kah. Bagaimana ibu mempertahankan godok ke patang. Dia lamanya godok. Kedua bagi. Bu. Segarnya jus. Ya bu. Halo bu. Lamanya durian. Hah? Gurihnya goreng ayam. Lah ibu memikirkan. Pas ibu nya keluar stop dulu. Ibu nikmati itu. Jadi bisa ibu kalau di WC itu ibu ingat le deh. Asik bu. Terasa nikmatnya. Terasa oh subhanallah. Maka Allah yang ibu puji. Kalau dimulai dari pencernaan tuh. Oh subhanallah. Ya bu. Oh yang dulu bertamu menilai pencernaan kau bu. En makan iko makan ko. Kok jadi warnanya kok. Ya bu. Tuh ada yang wak makan merah, kok merah aja keluarnya. Ada apa? Kayak gitu. Ternyata antioksidannya terlalu banyak. Makanya enzim tuh ndak mengambilnya semuanya. Kalau ndak merah lah badan ibu. Maka di keluarnya warna itu. Itu ilmunya bu. Kalau buah naga tuh ibu makan, Merah. kalau ndak kalau dicernai adalah merah lah ibu ya. Ndak pakai rose ibu lah deh. Tuh. Murah menikmati itu bu. Murah soalnya bu. Yang sulit itu ibu. Ya, yang sulit tuh pikiran. Karena ibu tetap di pikiran. Ketika ibu turun ke bawah, ke dalam hati ibu, oh iku pikiran mo kok, iku awan konyo, pedian silanya, itu maksudnya wah ibu latih itu. Nah, kemudian ibu turun ke hati, karena di hatilah tempat segala sesuatu itu berawal ya bu, gitu bu. Senang di hati, susah. Sakit di hati. Sakit di hati, sehat di hati. Maka hati-hatilah dengan hati. Kok judul lo membahas hati lo kalau ya. Ya. Memang tidak boleh dinodai. Satu titik sih ibarat susu sebelanga karena nila setetes maka rusaklah semua. Ya. Subhanallah. Waalaikumsalam. Berarti Mesir. Oke. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, pada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, kok di akhirat nanti bu? Ya, karena di akhirat itu memang melihat zatnya Allah. Jadi siang bisa melihat mukmin sejati.
Ya. Tapi penglihatan itu tanpa perlu dipertanyakan, tanpa gambaran kualitas, dan tanpa penyerupakan dengan makhluk. Jadi jangan pernah ibu bayang-bayangkan hidung Allah ya. Ya, Bu. Karena Allah tidak bisa diserupai dengan makhluk. Ya Bu. Karena bedanya kok cie khalik, cie makhluk. Cie yang menciptakan, cie yang diciptakan. Ibarat langit je bumi, itu bahasanya wah. Ya. Tidak mungkin disatukan. Jadi ada akidah yang mengecekan bersatu, itu nak mungkin tu Bu. Ya. Ya Allah, tetap Allah, yang awak tetap hamba. Gitu ya Bu, harus pisah ya. Khalik makhluk. Tapi ketika Allah hadir, maka hilang itulah wahid tuh Bu. Ahad tuh. Tidak ada syirik tuh di situ. Tapi Ibu belum sampai ke situ lagi. Biasalah. Kalau belum sampai ke situ, bingung Ibu kalau dimasukkan ke situ ya. Kini langkah saya kaki Ibu, af'al dulu, asma dulu, ya. Sifat dulu, baru sampai ke zat. Ya Bu. Matang-matangan dulu di situ. Kalau alun matang, Ibu langsung melangkah, susah Ibu. Ya, iko alun sampai, yang iko lah harus di kerajuan loh, gitu ya. Waalaikumsalam. Oke. Kok firman Allah Bu? Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Namanya dalil mengecekan Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Ibu butuh berbiak, butuh berkembang dengan jenis ya Bu, jenis Ibu sendiri. Mangko jangan kawin jujin Ibu. Nikah Ibu jus ya. Manusia. Malah kini ado-ado sih Bu, nikahnya jo anjing kayak nauzubillah ya. Ada yang nih jadi anjing kalau lihat Ibu media sosial tuh. Dipakainya baju model baju anjing kok merangkaknya berjalan. Di kabeknya lianya. Ya dunia kini dunia wale cik orang. Ya. Ketika manusia telah sampai pada keinginannya, maka akal pun menjadi tumpul. Jadi kalau akal tumpua keceknya Bu, ndak den berkuasa doh, ndak den berkehendak doh, ndak den punya ilmu doh, ndak den malie doh, ndak den mandanga doh, ndak den bakato-kato doh, ndak den duit doh. Kan akalnya lah tumpua. Berarti ketergantungannya ke Tuhan sangatlah gadang. Satyo gerak tangan dan kakinya, ciknya tolong ya Allah. Kama langkah tolong ya Allah. Kama ambil ko tolong ya Allah. Kamu ngarajon niko tolong ya Allah. Kan iya kana budu wa iya kana stain. Lah Ibu baca tuh barangkali sehari 7 balik wajibnya. Ya 7 balik. Kurang atau banyak tuh Bu? Kurang. Lah banyak tuh Bu. Yang seketek tuh yang kurang tuh cie. Ke 7 balik kalau banyak. Tapi apakah Allah iya kana budu wa iya kana stain awak? Iku yang diino-inoan dua Ibu. Yo ya. Iya kana budu wa iya kana stain.
kepada Allah aku menyembah, kepada Allah aku minta tolong. Minta tolong ke orang saya taruh ya Allah lupa. Alun ya kan nak budua ya kan nastain. Itu bu tu menghisap diri namanya. Bisa ibu dah dihisap di malaikat itu kan ibu dah menghisap diri ibu. Oke. Sisi anak tu ibu untuk Bisa. Siang lah. Dah perlu ibu jawab. Jawab sesurak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Fatihah harusnya dari bismillah ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lah ibu memulai segala sesuatu dengan kasih sayang? Manggaleh ni ada nio untuang gadang. Apakah dengan bismillah itu namanya? Enggak. Nio mana yang orang? Yang jaleh awak senang. Apakah dengan bismillah tuh? Alun nih, Bu. Bacaan bismillahnya lah. Tapi alun dapat hakikat bismillah. Berarti alun sampai ke sirnya tuh, Bu. Tapi kalau lah sampai ke sirnya, Bu, taraso di Bu. Kaninyo saudara, Bu. Yang kamu bali, yang kamu makan anaknya. Saudara awak juga. Saudara, cie Tuhannya, cie nabinya, ya, Bu. Banyak cari cie-cieknya, Bu. Ketika ibu mencari cie-cieknya, apa yang terjadi? Tak tega anakku. Tanda ibu lah dengan bismillah. Karena sayang ibu lah tim buah. Alalun. Alalun. OTW. OTW ya. Pokoknya jalan aja, Bu. Langkahkan saja. Kini kalau mulai dibuka-bukaan pintunya. Kalau dulu kan tatutui. Kini kok ibu lah tagak di pintu kok, Bu. Ibu masuk atau enggak? Serapi dia rendah. Melangkah lagi. Ya, kalau izin Allah suatu saat wak bahas tentang Al-Fatihah ya, Bu. Ketika manusia telah sampai pada keinginannya, maka akal pun menjadi tumpul, hati menjadi bingung, lidah menjadi keluh. Ia tidak akan dapat menggambarkan tentang semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala keserupaan. Sia yang diagih sampai ke sir go, Bu. Keluh lidahnya. Inyo mengecek jo, tetapnya mengecek, Bu. Nah, inyo berjalan, tetapnya berjalan. Inyo beraktivitas, makan, minum, pergi ke pasar, tetap. Tapi apa yang dilihatnya, apa yang dirasuannya, tidak bisa nyungkapkan karena kebesarannya. Tidak sanggupnya merangkai kata-kata karena betapa indahnya kata-katanya. Makanya Rabiatul Adawiyah sampai keluar kata-katanya, Bu, saking tidak bisanya menahannya lagi. Andaikan engkau bakar aku dalam nerakamu, ceknya kan? Itu kan kata-kata yang ndak keluar dari mulut tuh, Bu. Itu keluar dari hati tuh, Bu. Ibu boleh berani ngecek benda itu tuh. Belum berani yakin leh. Karena ibu ngecek je mulut. Kalau ngecek je hati. Ya. Ketika kabar seperti ini sampai ke tangan para ulama, maka seyogyanya mereka memahami seluruh makam hati, berhasrat untuk meraih hakikatnya, menghadap kepada yang tertinggi, serta berupaya sekuat tenaga untuk mencapai makam laduni, yaitu makrifat atas zat ahadi, tanpa penentangan terhadap makam yang telah kami sebutkan ini. Nah, jadi ketika ibu lalui ya makam syariat, makam tarikat,
hakikat ya Bu atau makrifat. Nah nyo giko Bu makam hakikat makrifat ko mengenal. Ibu tiba di hakikat ko ibu lah hilang atau maksudnya hakikatnya dari mengenal tu kuah. Kalau secara urutannya hakikat dulu baru makrifat. Gitu ya Bu. Tapi secara pelaksananya makrifat dulu, ibu mengenal dulu, baru ibu masuk ke hakikat. Nah. Oke, jadi bahasanya tahapan tuh ibu akan ditarik ketika ibu memantaskan diri. Ibu akan dipilih. Kini pemilihan anak SD 0 Sabale. Anak SD Sabale. Kayak gitu. Ibu alun masuk menjadi anak SD Sabale. Apakah ibu akan ditarik? Masuk ibu daftar orang yang akan dipanggil? Tidak. Di papan tulis dituliskan judulnya pengumuman bagi penduduk Kapas Panji. Nah, gitu. Yang berprestasi. Ikut nak ibu melihat? Ikut karena ibu penduduk Kapas Panji. Tapi di SMA 2 ya Bu, diumuman di papan tulisnya pengumuman kelulusan anak SMA 2. Pailo satu ibu. Enggak. Badak satu ibu. Enggak warga itu. Atuh. Enggak komunitasnya. Jadi jangan ibu berharap ibu dipanggil ya, tapi ibu tak masuk situ. Jadi masuklah mulai syariatnya, hakikatnya, ya Bu. Nah, maka ibu akan masuk dipanggil. Oke, kayak gitu ya. Sudah tuh pelajaran Wak Bu. Oke. Kini Wak lanjut? Atau sudah sen pulang boleh? Lanjut ya. Nah, kini Wak lanjut ke macam-macam ilmu. Tadi di tingkat ruh tuh lah paham ibu kan? Udah paham? Nah, insya Allah ya. Yang penting paham Bu. Paham kemudian karena kiko Bu makanya ilmu pertama tuh ya Allah agi hambo lidah hambo lancar untuk membacanya. Mengerti apa yang ibu baca. Kayak gitu Bu. Setelah ibu mengerti yang ibu baca, kalau ibu tidak pandai membaca, bisakah ibu mengerti? Nah, kini ibu lah pandai membaca, kemudian ibu diagih mengerti, kemudian ibu dinaikkan ke tingkat paham. Kenapa lah ngerti ibu? Nak beli itu saya dah. Lah paham ibu, kayak itu yang tanyaan Bu. Karena seseorang yang lah paham yang nio mengarajuan Bu. Pasti dia mengerti. Nah. Ya Bu. Nah, paham ibu pasti nio ngarajuan. Kalau ibu ngarajuan, untungnya untuk siapa? Untuk ibu. Kalau ibu nak ngarajuan, ruginya untuk siapa? Untuk ibu. En rugi? Ya. Kini Wak masuk sirur asrar yang macam-macam ilmu. Nah, kan tadilah singgung-singgung ya Bu. Itu ada macam ilmu, ada ampe. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Nah, ilmu lahir terdiri atas 12 macam ilmu. Sebagaimana halnya ilmu batin juga terdiri atas 12 macam ilmu. Secara sederhana ilmu batin ini dapat dibagi menjadi kalangan awam, khusus dan sangat khusus sesuai kadar kesiapan hamba yang bersangkutan. Ilmu batin tuh ada yang awam, ada yang khusus, ada hawas bin hawas tuh khusus gitu Bu. Semua ilmu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, ilmu lahiriah, yaitu ilmu syariat berupa perintah, larangan, dan segala bentuk hukum. Yang kedua, ilmu syariat batin. Nah,
ke tarikat ke Bu. Disebut ilmu tarikat. Ketiga ilmu tarikat batin disebut ilmu makrifat. Keempat ilmu batin disebut ilmu hakikat. Semua macam ilmu itu harus dicapai oleh semua hamba. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, syariat adalah pohon, tarekat adalah rantingnya, makrifat adalah daunnya, hakikat adalah buahnya. Al-Quran menghimpun semua dengan dalil dan isyarat baik lewat tafsir maupun takwil. Ibu, ada Al-Quran yang tertulis, ada Al-Quran yang tidak tertulis. Ya, tersirat dan tersurat. Nah, pasangannya cocok lah Bu. Yang tertulis juga yang tidak tertulis lah pasangan. Kalau tersurat, tersirat. Ya. Karena Ibu bahasa Indonesia Ibu ya. Ma Al-Quran yang tersirat yang ada di badan Ibu. Mulai Ibu membaca seperti yang kecak tadi. Wow, keren gitu Bu. Kok darah bisa ngalir sendiri? Tuh Ibu membaca ayat-ayat Allah tuh Bu. Kok mata dia mengkerjok-kerjok lah berkalinya dari pagi mengejok kok. Ini di. Hah? Di mana sentralnya? Tombolnya di mana? Bu. Di mana remote-nya Bu? Mulai Ibu membaca itu, sama jo bahasa awak Ibu membaca Al-Quran itu dari Al-Baqarah. Ya bahasanya ya Bu. Nah, mulailah Ibu membaca di diri. Jadi alam saghir, alam kabir. Kalau Ibu ke alam kabir, ke alam gadang, payah Ibu. Ibu kan membaca tentang aliran darah, ya Bu. Kan sungai itu ya Bu. Sungai, banda-banda, baralawehnya jalan Ibu tuh. Kape Panji sili terjalani di Bu. Ya, bara banda panjangnya di Kape Panji ya. Dak talok dia, dok kan? Jadi kuasi aliran darah yang ada di dalam tubuh. Sempat sih kau ujung jari buka, ndak lancar. Hitam juga. Nekrosi namanya. Ya. Kalau orang perokok tuh Bu, tersumbe bagian peripernya. Nah, lapesinya jarinya cie. Ya. Kemudian Ibu pikir, Ibu pandang-pandang lo lah kuli Ibu. Tuh Ibu membaca ayat tuh Bu, sedang membaca ayat tuh. Ibu layak apa? Al-Quran dari pagi 2 juz sehari sampai juz sehari. Al-Quran yang tidak pernah Ibu pahami. Ya Bu. Tapi ketika Ibu membaca diri itu paham dah Ibu jadinya. Bu. Di bara keripui. Bara lapih kulit kowe. Nah. Ke kiri ke kanan saginya kowe. Pantuanya kowe basisi atau ndak ya. Itu salah bara Ibu memikian tuh Bu. Kok iku bakarinyik-karinyik? Kok nak tagang sen? Oh supaya pas wak gikuan. Nah. Iku kok Ibu sedang baca tuh Bu. Makanya selalu yang sampaikan kalau orang kesehatan lebih mudahnya Bu. Karena ketika en manggikon Bu, enta bayang deh Bu. Ada ligamentum, ada pembuluh darah di situ, ada 2 pembuluh darah, ada arteri, ada pena, kayak gitu. Ada saraf yang membuat ada raso, ada otot, ada kulit berlapis lo sampai malah ada tulang. Wih banyak Bu. Akhirnya 2 hari lalu selesai cik tangannya Bu. Selesai Bu. Enggak. Lalu di dalam
Jadi ibu rasa kalau en suko gitu wak mencubuan. En cubo makan sehari ko. Ibu tahu apa? Duku. Duku tuh kalau ibu makan cie duo, lain tak keluar duku keluar dah bu. Tapi kalau lah sekilo ibu makan, bah bentuk duku keluar, mari duku yang ibu makan tuh mari itunya keluar. Berarti punya penyaring. Kalau lah banyak mana, tak guna di tubuh ko doa. Keluarnya gitu. Kenapa ibu makan durian? Cie, jus saure, samose. Ibu makan sulehnya. Tapi ibu sincek tu ah. Tapi orang tahu sekarumah ibu makan durian. Kalau ibu makan duo buah tu ah, orang tahu je ibu makan durian. Nama aja jengkol. Kenapa baun kayak gitu bu? Nah, tanyalah ke baun tu. Itu pelajaran semua. Itu kitab-kitab Allah semua. Oke, ketika ibu nanam pohon, nah kan syariat tuh, ibu sholat, ibu apa? Apakah tak pingin ibu dapat buahnya? Nyupik kalau nanam pokai, nyupik niaian. Dapat buahnya atau dapat pohonnya? Dapat buahnya. Nah, jadi ketika awak sholat, awak niat bu, buahnya. Buahnya bu, kedekatan. Itu buahnya. Solat awak membuat awak tambah dakik tak ke Tuhan awak. Kalau ndak bertambah dakik awak Tuhan awak berarti ada yang salah. Kenapa buah pohon kok ndak berbuah pasti ada yang salah. Paham bu? Tawali ibu nanam. Itu lebih sadis lo dia. Tanam dia tiba tuan. Tampek menanam, tabalik menanam ya bu. Ibu kalian tak balik menanam tu tetap tumbuh aku ya ibu. Ibu ya lah petani lagi tapi pelo pucuk ubi tu bu. Kalau ibu ni ambil daunnya doang, balik nanam. Nah, makanya ibu cubuan kecil. Balian nanam, mangko ibu akan dapat daunnya doang. Nya dak akan baisi ke bawah dah. Cubuannya ya. Ya nupi benda itu nupi. Kan ialah cubuan. Oke. Penulis kitab Al-Majma' menjelaskan bahwa tafsir diperuntukkan bagi kaum awam. Sedangkan takwil bagi kaum khusus yaitu para ulama yang rasik. Kata rasik berarti tetap kokoh dan mendalam ilmunya. Nah, jadi ibu dan nyo masuk kasih kos tek kayak gitu. Ya bu. Baca tafsir yang Al-Quran secara tertulis ndak sudah aja deh bu. Jadi kalau menurut En itu ibu belajar itu tahsin, tafsir, salah ndak salah bu. Tapi karena waktu ala singke lebih baik. Kok bahasa aja ya bu. Ibu belajar kitab yang tak tertulis. Karena yang kan dibawa itu. Kan ibu lah bisa baca Al-Quran. Ayat-ayat Allah yang ibu bacaan. Seketik banyak ibu lah paham apa yang ibu baca. Kini mulai ibu membaca kitab diri. Karena diri ibu yang kan ibu bau. Salahkah itu? Ndak salah. Paham bu? Beko jangan kecek lo ingkar sunnah. Ya.
Bisa jadi porsinya itu ibu kerajaan cie yang iko kerajaan tigo. Karena iko lalamu ibu ndak, gitu bahasanya. Ketika ibu masuk kasih kobo Al-Quran tuh ibu akan mulai paham seketik pasti ibu lagi paham. Karena yang membuat ibu paham tuh Allah lah. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasul tuh lah dulu nih ngecean, tapi syariatnya harus lewat Jibril dulu. Padahal Quran tuh lah ada di Rasulullah. Tapi syariatnya lewat Jibril. Nah, itu loh, ibu bacalah Al-Quran. Jadi setiap hari jangan ndak ibu baca Al-Quran yang tertulis tuh. Tapi perbanyaklah membaca Al-Quran yang tersirat kok. Kamu cuma sabar. Iya, kan itu ya, kan kerjaan ikut jari, ikut tangan kok Al-Quran kok bu. Kan ibu membaca tuh, kok bisa nyo ngari-ngari. Berarti yang ibu ingat sih ya. Ibu membaca Al-Quran tuh mereka Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Lah ingat Tuhan bu? Enggak. Mendingan ibu membaca iko, tapi ibu ingat Tuhan ibu mah yang mendingan. Halo. Baca diri. Setelah ibu kembali ke Allah, iko mudah ibu membaca pas ayat-ayat Allah. Ibu tak paham sebenarnya, tapi Allah lagi paham. Maksudnya bu, Allah mengerti dengan segala bahasa. Karena yang membaca ndak ibu lain. Jadi paham ndak ibu membaca jadinya. Maka lewat itu lebih baik. Karena waktu ibu lah singkat. Kok rahasia sebenarnya? Rahasia. Siapa begian? Kati ko yang ngecek iko rahasia, tapi ibu dapet, ibu baca. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah ya bu. Nah, atulah marasik bu, yang berarti tetap kokoh dan mendalam ilmunya. Sebagaimana halnya pohon kurma yang akarnya menghunjam kokoh di dalam tanah, sementara cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kekokohan seperti ini adalah buah dari kalimat thayyibah yang ditanam inti di hati lub al-qalab setelah disucikan. Nah, aku maksudnya ditalkinkan kok bu, sekali lagi ya, la ilaha illallah ibu tuh ditalkinkan, ditanaman di guru. Kalau yang rancaknya guru ibu yang lah sampai ya, dialah yang menurunkan kitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Nah, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Makanya carilah Allah tuh bu. Ibu, kalau ibu lah kenal Allah, ibu tak cari Allah lagi. Kini kan ibu antara ya dan tiada baru kenal ya Allah. Carilah Allah, jangan cari kama-kama, carilah ke diri. Karena Allah tak kama-kama, inyo tetaplah di situ. Bu, yang dicari itu yang hilang. Kalau yang tidak hilang, tamui saja. Baca namuinya, pakai adab. Kalau ibu tidak beradab, namuhkah orang menamui ibu? Makanya ibu beraja. Beraja ibu. Adab. Tuh. Beraja ibu. Tasawuf. Karena tasawuf tuh ihsan. Akhlak.
Serasa melihat Allah atau dilihat Allah. Kini kaji pelajaran Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Setek-setek Allah. Memang itu kaji Hidup pun memang itulah bu. Tidak ada yang dari Allah, tidak ada yang tidak untuk Allah, tidak ada yang tidak bersama Allah. Andaikan ibu marasun tidak bersama Allah sih bu, itu kejahilan. Pernahkah Allah meninggalkan ibu? Enggak. Jadi timbul kala rasa bahasa ibu tetap bersama Allah. Ketika ibu marasuan, nah, ketika raso tu timbul bahasa ibu maraso bersama Allah, itulah ibu lah di Sidratul Muntaha. Ya, atau sampai tertinggi. Kalau akan minta tolongnya ke orang tapi hati sebelumnya minta tolongnya ke Allah dulu gitu ya. Giko buang lisan kan syariatnya jalankan. Ibu butuh pekerjaan ibu diselesaikan. Contohnya buat skripsi misalnya. Kayak gitu. Dah fotokopi kocek kan gitu. Atau ibu giko saya. Lai tahu dah apa isi timbo. Bisa? Tentu mulai ibu harus ngecek. Dah tolong fotokopian niko. Dah tolong ketikan niko. Perinan niko. Kayak gitu. Tapi ketika ibu mengarajon itu tuh, hati ibu bersama Allah itu maksudnya. Mensinkronkan antara lahir dan batin tuh itulah solehah namanya bu. Bukan orang yang rajin ke surau kok yang solehah. Antara hatinya apapun pekerjaan iman kok nyo tetap di dunia, nyo tetap mengerjakan aktivitas tapi hatinya ke Allah. Nyo makan inge Allah, nyo sembayang inge Allah, nyo masak inge Allah. Biasanya kan dulu kan sembayang saya nggak usah inge Allah nyo bu. Ketika masak, doa kini seluruh aktivitas ibu inge Allah. Karena ndak ada yang ndak Allah. Gitu ke situ lah payinya le. Bisa dengan Al-Quran yang wak baca wak bisa muhasabah bisa. Karena yang kecil ndak lewat awak ku banyak bu pintu mangkonyo pintu menuju Allah tuh banyak bu. Allah kecil ada si orang ku lewat zikir, ada yang lewat baca Al-Quran, ya tuh bu. Ada yang lewat sholat, ada yang lewat berbuat baik. Maka wak jangan menghinai orang. Ndak nampaknya kamu saji bu, tapi coba lihat bu. Nah, satyo ada orang yang sakit di kampung, inyo dulu tibo. Awak nomor kepinci tibo. Yang ke surau wah. Kadang nak tiba. Ya tuh bu, mulia anaknya tuh bu. Iya. Ini mulia di sisi itu. Karena ndak bakar rajo bu, kayaknya ndak bakar rajo. Ada orang yang kesulitan. Contoh rumah terbakar, ini dulu nolong. Oh yang di tempat kerajo? Aku nolong. Bisa. Jadi wak punya jalan wak masing-masing dan saling menghargailah untuk jalan tu. Yang jalan tujuan wak sama. Tu sih. Ya. Jangan suka melengok-lengok tu sih bu. Kacamata kuda. Urus orang ya. Nah? Jangan suka mengurus orang itu. Iya makanya urusan awak sih ndak sudah bu. Oke, kacamata kuda. Jadi ngurus mahasiswa. Ya. Lintasan tuh tergantung dari bersihnya di dalam. Kalau di dalamnya bersih, lintasan akan berkurang. Tapi kalau di dalamnya kotor, itu lintasan akan makin banyak. Makanya bersih-bersih di dalam tuh sangat penting. Ya bu. Oke.
Okey. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Bu. Kalau dialah yang menurunkan kitab kepadamu berarti awak lah bawa kitab, Bu. Bawa kitab, Bu. Lah ditunggu Al-Quran di atas kepala Ibu. Belum pernah melihat orang Malayan yang ada Al-Quran di atas kepala. Tapi ayat mengejaan, dialah yang menurunkan kitab kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat mukamat, itu pokok-pokok diisi Al-Quran, dan yang lain mutasabihat. Jadi pokok-pokoknya tuh maksudnya tuh awak kalau dibawa akidah tuh ada dalam hati awak, Bu. Jadi awak laya tuh sama akidah awak samonya sadonya, Bu. Batuhankan Allah sadonya. Siapun mak apaknya agama, amaknya agama, yang laya tuh bawa akidah tauhid, Bu. Negeri suci. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Kau bu ayat, ketika orang memahami ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang tersirat, banyak orang nak niung. Sebab karena nak masuk akalnya. Seperti alif lam mim. Tuh. Yang tahu arti alif lam mim itu selama kau, Bu? Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Itu, Bu. Ya. Manalah ada segala sesuatu kok yang ndak ada maknanya, pasti ada maknanya. Yang awak yang nak mengerti. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang yang berakal. Jadi kalau orang yang dapat hikmah, orang yang mempelajari hikmah, mempelajari hakikat, itu akalnya lebih panjang. Nalar. Barunya memakai akalnya. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Kalau ada yang tersinggung, maafkan. Bu endak menyinggung, ya. Karena, Bu, labania elok nawa, Bu. Pasti ada orang yang enggak suka. Penerimaan orang. Berbuat baik nawa, Bu, pasti ada orang yang enggak suka. Kepatang kejadian, Bu. Perasaan nenek enggak ada nyinggung orang deh, Bu. Ternyata naik gokar. Ya, Bu. Kama Ibu Kabidan N, ciknya kan? Yang dari daerah tuh Biaru tuh. Ya, Pak. Kata Pak Bidan N tuh mana? Awak Bidan N tuh, Pak. Bu, maaf ya, Bu. Wak pernah sakit hati ke Ibu. Kiranya ada orang sakit hati, Bu. Maaf ya, Pak. Kalau Pak sakit hati. Enggak, Bu. Bukan awak sakit hati ke Ibu. Tapi awak sakit hati ketika ada orang pasan gokar, Wak. Kalau arahnya ke rumah Ibu. Karena jalan ke rumah Ibu tuh payah Wak. Dulu Wak ceper, Bu. Jadi susah jalannya. Asal ada orang yang minta untuk ke rumah Ibu. Awak tuh Wak cancel taruh Ibu. Jadi enggak sakit hati jurangnya doh. Enggak. Jadi sakit hati jo. Tuh apa? Maksudnya nio mambia, tapi karena jalannya, ternyata Bu diuji awak di Tuhan, Bu. Dibuat di orang titik nak sampai Ibu bayinya doh. Dibuatnya titiknya di luar. Ternyata masuk step, Pak. Kalau lah masuk ke dalam tidak bisa, bakali Mbak Puta aku nak kecuali ke tempat Bu En doh. Kiranya tiba di apa yang naik itu stroke, Bu. Dah ada orang yang menolong awak menggendong apa tu jadi ke rumahnya. Dibayarnya udah balik ribunya, Bu. Menggendong apa tu lo awak ceknya. Itu takkan awak. Iko dia awak menolak orang manggil ke tempat Bu En mangko awak diuji. Nyong ngecek awak di belakangnya, Bu. Itu bahasanya, Bu. Jadi sepanjang awak berbuat baik pun pasti ada orang yang tak suka apa lewat tak berbuat baik ya. Jadi makanya damai-damai sila di dunia ke, Bu. Kalau ada orang yang tak suka jawab alhamdulillah. Ada orang yang suka alhamdulillah, data-data karena memang tak hak awak untuk dipuji. Hak Allah ya, Bu. Jadi tugas awak bersih-bersih aja ya. Jadi kalau di dalamnya alun bersih,
pasti jadi tadi kok kenapa Pak? Wah Bu, lihatlah Bu, awak terima panggilan untuk mantan nopo untuk kabidan N cina. Digalaknya awak di kawan-kawan Bu cina. Itu musibah cina. Tuh pas lewat kiranya nak musibah deh Bu, lah rancak jalan sampai Ibu. Jalan sampai Ibu kok dia selalu dipeloi, beko tiba ia gadang dari banda. Nya rusak lo kali ya, karena ndak bisa dicor do, karena nya jalan kereta api. Nah, beko elok lo nya balik, beko kalau memikirkan ndak eloknya tarih, di situ akhirnya wak ndak terima, yang ndak dapat rezeki sia, akhirnya bara dapat pitih cen. 50.000 Bu. Lumayan ndak tuh? Kan untung jadinya mambian tadi tuh kecek kan. Iya Bu. Kadang awak persangka buruak selamanya ternyata tidak. Jadi pelajaran. Itulah Bu. Oke Bu. Yang buruknya nanapus kita cara banyak ya. Oke. Pengarang kitab Tafsir Al-Kabir menyatakan, kalau pintu hati telah dibuka, maka semua pintu batin yang lain pasti juga akan terbuka. Selain itu seorang hamba juga diperintahkan untuk mematuhi perintah dan larangan, serta selalu melawan nafsu di level yaitu syariat, tarekat, marifat, dan hakikat. Jadi jangan ditinggal, itu maksudnya Bu. Pantang waktu tiba di hakikat, pintunya lah dibukaan. Dia ndak paralu sembayang le. Salah tuh ya Bu. Kalau ada ibu disuruh ndak sembayang lagi, tinggalnya. Ya Bu. Bungku buang ibu darinya ya. Jadi tetap salat ya. Menyendiri. Nya ada levelnya Bu. Tapi ndak bisa nyampein kok. Salah ibu peko. Yang jalan ibu syariat apalah. Nah, kan ada hukum syarat sah salat. Syarat sah salat berapa Bu? Itu rukun Bu. Syarat sah salat ibu lah bakal lui ilmu ibu. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ale. Nah, suci tempat. Masuk waktu. Menghadap kiblat. Kemudian Muslim. Ya toh? Islam dulu. Muslim atau Islam. Ale Bu. Sadar enggak mabuk. Sadar tak mabuk. Ketika orang lah di makam tinggi tu Bu, adanya mabuk Bu. Di saat itu nya ndak bisa sembayang. Orang mabuk apa polonya sembayang. Mabuk kah cinta Allah, inyut sendiri ndak tahu jo dirinya le do Bu. Itu yang dikecek orang marifat tu ndak sembayang lagi, padanya sembayang di saat yang lain yang di ketika wadak melieknya. Aku gambaran saya seketek. Jangan ibu sangko buruak je ke orang-orang tu. Deh. Perasaan orang tak ada yang tahu lagi. Bukan. Kan karena ada di syarat solat tu apa Bu? Kalau awak sedang mabuk, sah solat awak Bu? Ndak. Orang lalok bah Bu? Enggak sembahyang. Ada wali Allah. Inya sedang solat Bu. Bukan tak kalau. Memang nyu sedang duduk tu imamnya Bu, digantian imamnya jadinya karena nya ndak sadar lagi. Barat lamanya Bu 3 tahun. Duduk, ndak makan, ndak minum, ndak apa, abilonya sembahyang coba Ibu. Makan minum senyu indak. Itulah yang cari tu Ashabul Kahfi itu Bu. Sembahyang ke Ashabul Kahfi itu Bu. Nyu tetap hidup loh Bu. Tapi Ibu kan lagi sadar kan? Ya sholat. Jangan tinggal sholat itu
Jangan main. Kalau hukumnya sebenarnya wajib. Ya. Karena ma'rifatullah tuh awal beragama. Awal agama ma'rifatullah. Kenal Allah. Berulang-ulang kalian sampaikan. Ba'a ibu ka mengabdi ke seseorang yang ibu tak kenal. Pasti ibu kenal dulu. Makanya mulailah kini. Pelokailah rumah buruak ko. Mulailah dari 1, 6, 5. Atau 1 musahadah, murakabah, ihsan, tasawuf ko. Kenal Allah dulu. Malie Allah dulu. Raso dilie Allah dulu, baru timbul iman. Yakin setelah itu bu, ibu kalau malie pasti ibu yakin sangat. Tapi ketika ibu alun malie, mangawang-awang yakin ibu. Ketika ibu kurang yakin ibu sholat ba'ah. Ngawur ngidul. Jadi ibu minta jo, ba'ah caranya kusuk bu en, ba'ah caranya kusuk bu en. Gitu ya tanya. Bila jawabnya? Kenal lah. Kalau kenal, kusuk surang lah. Kayak gitu. Kenal diri, maka kenal Allah. Berarti kenapa udah bisa kusuk? Karena udah kenal je diri. Nah, maka kalau di dalam belajar tasawuf, tingkat tinggi kecil orangnya kan ada dulu kecil orang tingkat tinggi udah tahu lah dah. Bahasa aja nio tingkat tinggi kek, nio khusus kek, ya bu. Yang bisa kusuk tuh, ketika ibu lama yakini, la ilaha illa ana. Kalau kini kan la ilaha illallah, ya bu. Naik kelas ibu la ilaha illa anta. Naik kelas ibu cek lain la ilaha illa wa. Naik kelas ibu cek lain la ilaha illa ana. Ma'rifatullah. Saya kecil Allah. Kan Allah yang ngecek. Berarti yang sembahyang dah ibu lain. Makanya akbar pas akbar dah ibu yang lain yang sembahyang. Ketika dah ibu yang sembahyang lain. Ndak den yang manggarian kodo. Nah itu maksudnya buah yang ibu yang nyatonya ibu tetap Allahu Akbar tangan ibu tetap rukuk tapi di dado ibu Dakwahnya raja. betul, ma'rifatullah baru ibadah. Tapi kini awak kalau punya rumah, ibaratnya mah melok-melokan rumah buruak. Pelokan senek-senek, jadi beruntuhan. Oh, ada ma'rifatullah dulu baru dan sembahyang. Indah, jangan tinggalkan sembahyang. Pelok-pelokan sen. Belajar, aku dengan kini kan wak belajar kau memelok-melokan bu. Lai tak pelok-pelokan stek-stek. Lai, tergantung pitih bu banyaknya ndak. Kalau banyak pitih bu capek. Sudahnya. Kalau seketek tukangnya mempengaruhi lo bu. Sia yang membawa ibu, sia yang memelok ibu. Kalau tukangnya lelet, Ya lelet lah. banyak ada pitih bu. Sudah. Banyak pitih tuh bu. Maksudnya banyak ada perbuatan baik ibu. Banyak amal. Makin banyak, itu bukan ibadah apa bu? Bukan ibadah pribadi. Makin banyak ibadah ibu tentang untuk umat, untuk orang. Tanpa nio ibu minta balasan ke orang tuh, maka makin capek ibu. Aku rahasianya. Paham ibu? Cara sederhana untuk kenal diri, untuk kenal Allah. Itu perbanyak berbuat baik ke orang tanpa minta balasan. Kini kan jarang wak lihat orang.
yang ndak nio balasan. Sakete menolong aceknya mantok mbo. Uangnya piro? Uangnya piro? Mantok den. Hitung-hitung dulu baru nolong. Ma yang gotong royong tuh makin ibu. Nah, yuk ibu yang jadi itu. Nah, ibu akan ditarik. Kok donasi ke Turoyo gue nanda. Ibu dak lewat fisik sedo bu, lewat hati ibu. Ya, yang bisa ibu kerajuan. Ibu punya ilmu dengan lewat ilmu. Ibu diagih kesempatan lewat kesempatan. Kecik nupi nang kan bisa den kesempatan punya waktu jam sore-sore kayak gitu. Sore dak kemanga gitu ya. Nah, yang bisa nupi kerajaan kok yo. Menurut nupi yang bisa nupi kerajaan cuma entanyo. Yang nupi dak minta balasan, tapi nupi bisa bekerja tuh. Aku yo. Awak ku maleh yang banyak, Bu. Jalan panjang ndak deket rumah nupi. Hah? Bisa nak nupi mama rahasian itu tanpa orang tahu niat nupi untuk Hah? Tapi tiba-tiba, barasia jalan kok. Perlu kah orang tahu sekepe panji nupi mama rahasian? Enggak. Nupi minta balasan kah? Enggak. Tapi hati-hati dengan hati. Jangan sampai ria. Kalau ndak diden, Enggak berasiran. kosong ibu. Jadi hati. Banyak bu, bisa. Yang bisa. Ni NP Kepara lewat nampak sawah orang tersumbai ayah masuknya. Ada orang yang tahu bu? Berbuat baik nak ni tuh? Berbuat baik kan? Cie tabungan ni Buang dia orang sampah ke banda. Kecil ni tersumbai banda. Tanpa ngomel. Buang sen sampah tuh. Dia kumpulannya di tepi banda. Beko dibakarnya. Tanpa ngomel. Yang salahnya kiko bu. Ibu mencerotet-cerotet pakai rajo. Yalah itu bu. Panik lah. Sian tukang buang sampah ya kok. Ibu ngerajuan juga. Apakah itu menjadi hal yang membuat ibu capek? No. Tuh. Paham ya bu? Jadi cari yang ibu bisa ikhlas berbuat tuh tapi usahawan orang tak tahu. Yang paling langsung tuh tengah malam. Tak ada orang yang tahu. Kecuali ibu lagi tahu. Itu lewat sosial media. Kata ibu, kawan jago le hari jam 3. Suraan deh. Ya. Berarti ibu menganamu itu? Memberitahu ya, lebih jauh pemberitahuannya bu, lebih tahu ya. Bu nanya bu, ibu kenapa selalu berdoa terima kasih ya Allah telah menghapus dosa kedua orang tua. Ya karena ngambil syukurnya bu. Kalau doanya untuk minta ampun udah, tapi kita bersamanya ambil doa untuk bersyukurnya. Oke bu, lanjut. Nah, dalam level syariat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pelanggaran. Mangko ibu yang duduk di syariat sen. Nah, itu intinya bu. Kok kajiwa lah masuk kok bu. Dulu kan yang baca sen. Ijan ibu duduk lamo-lamo di syariat karena gonjang ganjingnya bare. Rianya murah. Karena masih kuli. Paham ibu? Yang nampak di labuah. Nampak di orang. Itu kuli. Sembayang ibu nampak di orang? Enggak. Nampaklah di orang. Di masih ibu sembayang nampak di orang bu. Bisa ibu mandok-mandok? Tak bisa bu. Pasti nampak.
Murah nak di Ria, Bu? Murah tak sombong, Bu? Murah karena ibadahnya nampak. Kalau syariat kok nampak, Bu. Puasa Ibu nampak di orang kayak gitu. Nah, yang kadi benar-benar itu yang di dalam, yang tak nampak orang. Nah, maka harus masuk ke dalam. Jadi jangan dikulik saya. Di level tarekat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pengakuan sebagai bentuk tipu daya. Lah di tarekat pun Ibu masih misalnya pengakuan sebagai nabi atau sebagai wali. Kalau lah banyak zikir Ibu, lah banyak solat Ibu, lah banyak ibadah Ibu, Allah merasa. Sedangkan di level makrifat, nafsu selalu membisikkan syirik tersembunyi menjadi Tuhan Ibu. Nah, kalau seperti mengaku sebagai Tuhan, maka hakikatku yang paling pokok. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapa yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Adapun dalam level hakikat, setan sama sekali tidak memiliki jalan masuk ke situ sebagaimana halnya nafsu. Harus capai level hakikat, Bu. Harus sebelum wak pulang. Awak wajib pulang, Bu. Ketika Ibu wajib pulang berarti wajib Ibu mempelajari kok. Kecuali Ibu tak pulang-pulang. Kalau Ibu niopu pulang. Karena kalau tak pulang Ibu ketika Ibu masih hidup di dunia, Ibu pasti harus pulang. Nanti setelah badan Ibu berpisah dengan ruh Ibu, sulitlah Ibu untuk pulang. Yang namanya Ibu harus pulang dari Allah, sedang ya Allah kembali ke Allah. Baru innali. Tapi ketika Ibu lah pulang di dunia kok, pas pisah nyau jo badan Ibu, maka Ibu langsung diterima pulang ke hadirat Allah. Ibu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak semua orang innalillah, Bu. Tapi besok aduh si A meninggal, Ibu baca alhamdulillah, dikutuknya Ibu diorang. Ya, jadi cukup Ibu baca alhamdulillahnya di dalam hati. Ibu tahunya orang elok misalnya. Alah pulangnya karena hadirat Allah, alhamdulillah. Ya, Bu. Di WA Ibu tetap jalan Ibu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan Ibu tambah jo embel-embel gitu. Semoga husnul khotimah. Ada usah lah, Bu. Karena nyala mati. Yang husnul khotimah tuh sabalunnya mati. Jadi tarang orang kawan-kawan sakit. Kawan lah payahnya sakit. Sapa Allah. Husnul khotimah tempatnya. Itu dah ayo doanya. Tapi kalau Ibu baca lo husnul khotimah itu kau doanya mati. Lah payah lo ya, Bu. Jadi di kehidupan kok lah banyak yang jadi kebiasaan yang lah melenceng gitu, Bu. Awak tak bisa mapuan. Hakikat, pengertian hakikat itu tentang sederhananya itu buah dari giko buah. Ketika Ibu lah berhakikat tuh Ibu akan tercermin berakhlakkan tubuh Ibu akhlaknya Rasulullah, hati Ibu berakhlakkan Allah. Jadi kalau Allah tuh kan penyayang, pengasih, mengampuni. Ketika Ibu lah memaafkan, mudah berbagi, penuh kasih sayang, itu berarti Ibu lah di hakikat. Cemasan yang tinggi. Ya, takut ini, takut itu yang harus dikurangi ya, Bu. Karena takut ini, takut itu, was-was itu adalah kerjanya setan. Ya. Oke. Nah, kok yang Bu
Adapun dalam level hakikat, setan sama sekali tidak memiliki jalan masuk ke situ sebagaimana halnya nafsu, bahkan malaikat sekalipun. Karena ibu penyebabnya adalah karena selain Allah segala apapun akan terbakar di kawasan itu. Tu buah. Makanya di level hakikat ko, ndak ada ibu lain lah hilang. Karena yang ada Allah seorang. Makanya ibu ketika di level ko dihina, tak terhina. Karena Allah bara banyaknya mahina bu. Lai terhina Allah. Bara banyak yang membelakang ke Allah bu. Lai Allah benci. Dia gih jo rezeki bu. Alah ibu di level tu. Lalu lai berjalan saya ke situ. Itu sih bu. Tak sampai biasalah. Yang menyampaikan siapa? Allah. Tugas ibu berjalan langkahan kaki. Karena ada firman Allah di situ bu. Kalau aku mendekat seruas kau apa ya? Allah niodake ke ibu selangkah. Ibu datang ke Allah selangkah. Allah datang 10 langkah. Itu menggambarkan ya, segala apapun akan terbakar di kawasan ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau aku mendekat seruas jari saja niscaya aku terbakar, musnahlah. Pada saat itulah si hamba akan selamat dari dua musuh utamanya, itu nafsu dan setan, sehingga ia akan menjadi seorang mukhlis. Jadi ibu Nio selamat dari setan dan hawa nafsu. Tak ada yang lain kecuali capai derajat hakikat. Jadi supaya ibu lulus di sekolah ko, ibu minimal punya nilai 75 gitu. Jadi cari nilai minimnya untuk menyampaikan Allah lah ya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Makanya ketika masih ada was-was di hati wak bu, capek lah ibu istighfar karena setan tu masih ada di ibu, alun masuk ibu ke hakikat lah itu. Karena ibu masih tergoda. Ya, ketika ibu dipuji masih ada rasa senang di hati ibu, masih ibu alun di makam hakikat. Ketika ibu dicaci, ibu masih sakit hati, berarti ibu alun di makam hakikat. Paham ibu tu? Ketika ibu di surah ibu masih maleh beribadah, berarti ibu alun di makam hakikat. Nah, gitu lah. Ya, itu sih filternya, tandonya deh. Misi tadi. Ya. Nah, berarti itu saja bu. Dah jam hari kau bu. Dah jam 7 hari, subhanallah. Nak numpang sama si N. Kata si Dewi. Berada. Yang si Mo tu tiba pagi apa Simon. Ini si N nipa ke puskesmas dan yang rujukan kontrol kok siang deh kok. Lalu ni teleponnya. Tabun. Nah, jadi ilmu wak pagi kok tentang ruh qudsi tadi ya bu. Kemudian tentang makam. Ya. Pelajaran ilmu-ilmu ya, ilmu syariat, tarikat, hakikat ibu lah di ma. Nio ibu sampai ke hakikat baru ibu selamat ya. Nah, kapan itu dah tahu wak? Yang jale berjalan ya. Jadi ketika ada orang memberangan ninis, taraso di ninis. Nio berang loh, kayak gitu. Astagfirullahaladzim, jangan berangan. Berhenti ninis di situ. Tu tandonya ninis berjalan. Ku caranya tando berjalan tu bu. Tiba-tiba en berang kan ninis. Kayak gitu tiba-tiba en berang.
Ini kok bla 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 aja. Ini diam, tekana. Ambo tidak boleh berang, kayak gitu. Nah, kan diam tuh. Akhirnya Ninis tenang sen, tidak menjawab. Berarti Ninis sedang berjalan menuju hakikat. Tapi ketika en berang, cek Ninis, mangga kau berang berarti alun berjalan namanya. Ketika en memuji Bu Eni santiang sangai Bu Eni yo. Kalau tidak di Bu Eni, kok tidak selesai sadonyo. Di dalam hati Bu Eni berbunga-bunga terasa, kayak gitu berbunga-bunga terasa. Astagfirullahaladzim. Yang pantas dipuji kau engkau ya Allah, ampun ya Allah, kok mau merasa senangnya dipuji orang. Itu tanda Bu Eni sedang berjalan menuju hakikat. Mudah kan Bu? Mudah Bu? Kalau ada ilmunya? Karena Bu godok tidak sasulit itu deh Bu. Kalau punya ilmu, kalau bagi orang yang tidak punya ilmunya, sangatlah sulit Bu godok ya Bu. Amin. Kita berdoa lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampunkan dosa kami hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampunkan dosa ibu dan bapak kami, ibu dan bapak mertua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami karena Engkau. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampunkan dosa suami kami, dosa anak keturunan kami, dosa saudara dan saudari kami, dosa tetangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kuatkan hujah kami, tinggikan derajat kami, tutup aib kami, kabulkan doa kami, izinkan kami untuk banyak mengingat-Mu, banyak mensyukuri nikmat-Mu, taat dan patuh kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, Kau beri kami taufik dan hidayah serta maunah-Mu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri keluarga kami taufik dan hidayah serta maunah-Mu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke Bun, kita akhiri ya, udah jam 7. Yang mau kerja silakan kerja, maaf udah mengganggu waktunya. Maunah tuh seperti mukjizat untuk para nabi. Jadi untuk kita yang awam ini maunah. Oke ya, kita akhiri ya.